teman saya tadi berteriak, tidak selang beberapa waktu lamanya malah terdengar suara ketawa dua anak perempuan, dan teman saya langsung terdiam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Agung di acara kita Bisri, bincang seputar misteri. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan pengalaman teman kita, pengalaman yang terjadi saat pendakian di Gunung Lawu pada saat malam 1 Suro. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita pendakian kali ini masih mengenai pendakian di gunung, dan kebetulan masih di Gunung Lawu. Pendakian karena sering saya lakukan saat menjelang malam 1 Suro, jadi awal rencana kita pemberangkatan, kita bersama-sama dengan teman-teman dengan berbagai atau dari daerah yang berbeda-beda. Jadi tidak cuma dari kawasan Tawangmangu, ada beberapa teman yang berasal dari daerah lain. Singkat cerita, kita mencoba berkumpul di pos yang sudah kita sepakati. Kebetulan kita ingin mendaki melalui pos Cemoro Sewu. Jadi kita sepakat untuk berkumpul di base camp Cemoro Sewu. Awal mula kita berniat untuk mendaki dengan jumlah 6 orang, tetapi karena ada satu teman yang tidak bisa hadir karena ada suatu halangan, jadi dengan terpaksa kita mendaki dengan 5 orang. Dan yang perlu kita ketahui juga, sebenarnya salah satu pantangan untuk naik ke Gunung Lawu adalah berjumlah ganjil. Tapi karena kita sudah berada di base camp Cemoro Sewu, jadi kita semua sepakat untuk tetap melanjutkan perjalanan dengan kita bismillah. Semoga kita tidak ada halangan atau rintangan yang kita hadapi nanti. Sebelum berangkat, seperti biasa kita cek perlengkapan terlebih dahulu. Setelah semua komplit, kita berencana berangkat selepas sholat asar. Jadi kita berlima berangkat habis sholat asar sekitar setengah 4 sampai jam 4 lah. Kita sama-sama mendaki. Saat perjalanan menuju ke pos 1, alhamdulillah lancar, tidak ada kendala. Kita berlima kondisi masih bagus semua. Karena kita sampai di pos sudah menjelang maghrib, kita sepakat untuk memutuskan sholat maghrib terlebih dahulu. Setelah sholat maghrib selesai, kita sama-sama mendaki menuju pos 2, dan kejanggalan atau peristiwa aneh yang terjadi baru terjadi saat mau sampai ke pos 2. Dan hal pertama yang kita temui adalah saat kita mendaki di pos 2, kebetulan teman saya ada yang berjalan agak tertatih-tatih karena dia mungkin kondisinya kurang prima. Jadi berhubung saya di posisi belakang atau sweeper, saya tetap menemani dia. Saat menjelang menuju pos 2 atau mau sampai pos 2, karena teman kami yang bertiga sudah jalan terlebih dahulu, saat mau sampai pos 2 kita
berdua mendengar suara auman harimau. Padahal kita tahu untuk di Gunung Lawu harimau yang pernah saya dengar kan masih ya mungkin masih ada, tapi di daerah situ saya pikir karena sering dilalui para pendaki jadi sangat kecil kemungkinannya. Jadi saya beranggapan sama teman saya pas mendengar auman harimau itu, teman saya langsung melotot atau memandang ke arah saya untuk memastikan apakah saya juga dengar apa tidak. Karena saya juga dengar, saya juga cuma mengiyakan saja. Langsung kita lanjut lagi perjalanan tanpa menghiraukan aungan harimau itu. Selang beberapa menit tiba-tiba hujan turun lebat, dan untungnya kita tadi di base camp Cemoro Sewu sempat membeli mantel di souvenir kios base camp Cemoro Sewu. Jadi karena hujan terpaksa kita berjalan agak tertatih-tatih, istilahnya pelan-pelan, yang penting kita sampai. Setelah sampai di pos 2 kita berlima berkumpul, kita beristirahat sejenak sambil mencoba menunggu barangkali hujan reda. Tetapi setelah kita menunggu sambil menghabiskan rokok, ternyata hujan tak kunjung reda. Dan yang perlu teman ketahui, di pos 2 ini dulu pernah ada cerita kejadian pendaki perempuan meninggal. Disinyalir dia meninggal karena ngepos di pos 2, karena di pos 2 ini belerangnya cukup menyengat aromanya. Jadi kami sepakat untuk melanjutkan saja demi keamanan, karena kita tidak ingin ngecamp atau istirahat di pos 2. Dan perjalanan menuju pos 3 tentu sangat berat karena kita tahu trek yang dilalui cukup curam, membutuhkan energi banyak. Dan kebetulan teman saya yang tadi bersama saya ini terlihat sudah sangat lelah sekali. Jadi ketika teman mencoba berjalan terlebih dahulu, terpaksa saya menemani dia. Saat di pertengahan jalan, tanpa sadar mungkin karena dia kelelahan, dia ngedumel atau istilahnya yang ngumpat lah. Tapi sebenarnya masih hal wajar mengumpat, dalam artian bilang ke saya, "Mas, masem awakku ora penak, waduh tenan ya ora teka-teka pose." Dalam bahasa Jawanya gitu. Dalam di bahasa Indonesia, "Mas, ternyata jauh banget ya pos 3-nya." Karena teman saya ini emang belum pernah atau baru sekali ini mendaki ke Gunung Lawu, jadi tanpa sadar umpatan kata keluar dari mulutnya. Mendengar hal itu, saya langsung melihat dan mengingatkan teman saya, jangan bilang seperti itu, karena itu merupakan salah satu pantangan yang ada di Gunung Lawu. Untuk teman perlu ketahui, banyak sekali pantangan-pantangan yang ada di Gunung Lawu, karena pasti di setiap semua gunung ada pantangan-pantangan yang tidak boleh kita abaikan. Salah satunya adalah mengumpat atau dalam bahasa Jawa sambat. Itu sebisa mungkin kita hindari. Setelah kejadian itu, selang beberapa menit, tidak lama lah, mungkin sekitar 10 menitan, teman saya langsung mencoba berteriak. Barangkali temennya yang berada di depan bisa mendengar suaranya dan memberikan balasan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata saat teman saya tadi berteriak, tidak selang beberapa waktu lamanya malah terdengar suara ketawa dua anak perempuan. Dan teman saya langsung terdiam. Dia sambil melihat saya untuk memastikan apakah saya juga mendengar atau tidak. Saya pun mengiyakan kalau saya juga mendengar, tapi sudahlah, jangan dihiraukan, kita lanjut aja perjalanan. Kita lanjut terus perjalanan, akhirnya kita sampai ke pos 3. Karena di pos 3 ternyata teman kita yang
3 tadi tidak berada di situ, dan kita mencoba bertanya kepada pendaki-pendaki lain yang ada di pos 3 yang kebetulan mereka ada yang ngecamp di sana, dan mereka juga katanya melihat tapi langsung lanjut ketika teman saya tadi. Karena teman saya kelihatan kecapean, akhirnya saya memutuskan untuk istirahat sejenak sambil menikmati sebatang rokok terlebih dahulu. Setelah sebatang rokok habis, kita lanjutkan perjalanan di pos 3 sampai pos 4. Ini merupakan trek yang menguras tenaga karena saya sendiri seringkali di pos 3 istirahat agak lebih lama karena untuk mengumpulkan tenaga terlebih dahulu sebelum lanjut ke pos 4. Karena teman tadi saya sudah sangat kelan, ya terpaksa kita jalan pelan-pelan, yang penting kita jalan setapak demi setapak karena kecuraman anak tangga di pos 3 ke 4 sangat lumayan, kemiringannya hampir 60 derajat mungkin, jadi benar-benar menguras tenaga. Dengan semangat yang tersisa, akhirnya saya dan teman saya belum sampai ke pos 4, kita sudah berada di dataran. Kami berdua mengecek barangkali ada teman kita, dan kebetulan karena saya membawa senter, saya menyenteri sekitaran daerah tersebut, dan sialnya mungkin karena efek dari saya sendiri juga kelelahan untuk mendampingi teman saya itu tadi, tanpa sadar saya juga ngedumel, tapi yang ngedumel masih wajar lah, tidak sampai sambat yang keterlaluan. Dan anehnya selang beberapa menit, tidak sampai 5 menit setelah saya tadi ngedumel, terdengar lagi suara ketawa 2 perempuan, dan kebetulan suara itu terdengar dari bibir jurang atau tepi jurang sebelah kiri. Jadi saya memastikan ternyata wah, suara ini bukan suara manusia karena arah situ bukan jalurnya pendakian kita yang ingin ke puncak. Jadi sambil saya lanjut berjalan, saya cuma berdoa dan berharap semoga teman saya yang 3 tadi juga diberi kelancaran. Akhirnya kita sampai ke pos 4. Pos 4 kita lihat banyak pendaki yang mendirikan tenda di sana. Kita coba cross check barangkali ada teman kita yang membuat tenda di situ, ternyata tidak ada. Karena tidak ada, terpaksa kita langsung lanjut lagi ke arah pos 5, dan saya sama teman saya sepakat untuk nanti rencana ingin camp di sekitaran Sendang Derajat saja, karena di situ tempatnya lebih aman. Akhirnya kita lanjut perjalanan, kita sampai pos 5 dan Sendang Derajat. Banyak pendaki-pendaki juga ngecamp di situ. Kita mendekati pendaki-pendaki yang sudah ngecamp terlebih dahulu dan menanyakan apakah tadi melihat 3 orang pendaki yang kebetulan itu teman kami, dan para pendaki yang sudah berada di sekitaran Sendang Derajat ternyata mereka tidak mengetahui, dan di pos 5 juga tidak mengetahui. Akhirnya kita, karena teman saya terlihat sudah lelah, kita sepakat mendirikan tenda terlebih dahulu sambil menunggu kedatangan ketiga teman saya. Akhirnya tenda selesai, kita berdua istirahat sejenak di dalam tenda, dan kita harap cemas karena setahu kita teman kita yang 3 tadi terlebih dahulu, tapi sampai ke pos 5 dan Sendang Derajat ternyata tidak ada. Jadi kita benar-benar pasrah pada waktu malam itu karena kita bingung, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa, terpaksa kita hanya bisa berdoa. Dan karena kelelahan, tanpa saya sadari teman saya sudah terlelap tertidur. Karena melihat teman saya sudah tidur, saya pun memutuskan untuk ikut istirahat sejenak dulu sambil nanti menunggu barangkali ada kabar dari teman saya. Saat saya tertidur, tidak lama saya terbangun
karena saya mendengar ada suara orang ngobrol di sekitar tenda saya. Saat saya bangun dan saya membuka sedikit tirai tenda saya melihat ada 2 perempuan, ya mungkin remaja dan anak kecil, sedang mengobrol di dekat tenda saya. Sontak saya langsung kaget karena kok ada perempuan. Otomatis saya membangunkan teman saya biar kita sama-sama memastikan apakah ini benar pendaki atau makhluk astral. Akhirnya teman saya terpaksa saya bangunkan karena dia masih tertidur pulas. Saat saya bangunkan dia malah terkaget sedih dan meracau tidak jelas, karena ya istilah orang Jawa mungkin nyawanya belum genap karena baru tertidur, tahu-tahu tas saya bangunkan. Akhirnya saya bilang, saya ceritakan, kita ambil senter dan kita keluar bareng-bareng. Dan saat kita keluar ternyata tidak ada apa-apa, di luar kosong. Dan para pendaki-pendaki yang lain otomatis sudah masuk di dalam tenda, karena saat saya masuk lagi dan melihat jam di HP saya ternyata sudah jam 1 malam. Akhirnya kita di dalam berdua benar-benar pasrah dan banyak berdoa semoga kita diberi keselamatan dan teman-teman kita yang bertiga tadi juga besok pagi kita bisa bertemu setidaknya di puncak Lawu. Selang kita ngobrol dan berdoa bareng, ternyata tidak lama ketiga teman saya sampai di sekitaran Sendang Derajat itu tadi. Ternyata mereka juga sama dengan kita, mereka juga sedikit ngedumel dengan kejadian apa yang telah mereka alami. Tapi karena saya melihat banyak kejanggalan peristiwa dan waktu sudah larut malam, kita akhirnya sepakat kita buat tenda, buat istirahat dulu, besok pagi baru kita sama-sama bercerita. Akhirnya kita mendirikan tenda bareng-bareng dan tenda pun jadi, kita istirahat bareng terlebih dahulu. Akhirnya kita tertidur semua dan pagi hari kita bangun, alhamdulillah kita beri kesehatan semua, bangun dengan kondisi sehat semua. Akhirnya kita bersama-sama membuat mie dan kopi sambil bercerita. Ketika teman tadi saya tanyain kenapa bisa datang terlambat padahal kalian duluan. Ternyata ketika teman saya itu tadi pas dari habis pos 4 mau menuju pos 5, ada orang yang memberitahu dan mengarahkan ke arah yang salah. Arah itu merupakan arah ke Pasar Setan. Dan teman saya karena percaya aja langsung mengikuti arahan bapak tadi. Dan karena efek dari mungkin kehujanan, tanpa mereka sadari ternyata baterai mereka mati total. Jadi mereka tidak memiliki, mereka mati, jadi senter mereka mati dan jalan pun juga gelap karena malam hari. Untungnya mereka masih memiliki HP dan baterainya masih ada, jadi bisa dipakai untuk penerangan darurat. Saat mereka berjalan menggunakan penerangan HP, ternyata ada pendaki yang melihat keberadaan mereka. Sontak pendaki tersebut meneriaki ketika teman saya tadi, dan jaraknya itu sudah lumayan jauh. Teman saya sudah mau mencapai goanya di sekitaran situ. Karena mendengar suara itu dan teman saya langsung menyaut, pendaki tersebut mengarahkan untuk kembali ke jalur awal. Dan ketika teman saya itu akhirnya kembali dan bisa sampai jalur yang tadi mereka tersesat, dan pendaki tersebut mengajak mereka berjalan bareng. Akhirnya alhamdulillah teman saya sampai di pos 5 dan Sendang Derajat. Dari cerita tersebut kita semua janganlah sombong, meskipun terkadang kita sudah terbiasa mendaki di sebuah gunung, tetapi karena gunung itu terdapat banyak alam
gaib atau makhluk-makhluk astral yang bisa menyesatkan kita. Jadi alangkah lebih baiknya kita selalu berdoa dan jangan jumawa atau menyombongkan diri karena kita sudah terbiasa dan kita mengetahui jalur, karena semua itu bisa saja terjadi kepada semua teman-teman. Ya, sekian cerita yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Semoga pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi terhadap diri saya atau teman-teman saya bisa menginspirasi dan membuat teman-teman lebih berhati-hati tanpa menciutkan nyali teman-teman saat ingin mendaki ke sebuah gunung, karena mendaki di sebuah gunung merupakan kenikmatan sendiri, apalagi Gunung Lawu. Meskipun dengan sejuta misterinya, Gunung Lawu tetap memberikan keindahan dan pesonanya yang sungguh sangat indah. Sekian dulu dari saya. Jangan lupa teman-teman untuk mencet tombol merah agar channel saya terus berkembang, dan saya selalu mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.